Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Oke teman-teman, hari ini hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Kami sekeluarga akan melakukan perjalanan kembali ke kota Palembang teman-teman. Dan lagi-lagi kami akan melalui jalur biasa atau jalur non-tol. Dan sekarang kita memulai perjalanan dari Jalan Lingkar dari arah City Mall menuju ke Bundaran Air Mancur. Nah, ini kita sudah berada di Bundaran Air Mancur, jalan lintas Prabu Mulih Palembang. Ini juga merupakan jalur penghubung ke lintas tengah ya teman-teman. Dan saat ini sudah menjelang siang teman-teman, jam 11 kurang 4 menit ini kita melakukan perjalanan ini. Dan untuk cuaca saat ini cerah berawan ya. Ini nanti kita akan, sebelum lanjut ke Palembang ini, nanti kita di di SPBU depan ini, di pom bensin di depan akan isi bahan bakar dulu. Dan seperti apa suasana di SPBU, yang pastinya biasanya ya penuh dengan antrian solar teman-teman kalau di Sumatera ini. Di kawasan ini tuh biasanya banyak terparkir truk-truk yang sedang istirahat teman-teman, truk-truk tronton gitu. Karena di kanan kiri ini banyak juga tempat tambal ban gitu, dan tempat makan yang cukup representatif untuk sopir-sopir ini beristirahat gitu. Nah, di depan ini juga di sebelah kanan ada rumah makan yang sudah lama berdiri di Prabu Mulih, dan sekarang sudah banyak cabangnya juga. Ini rumah makan siang malam. Kalau di Prabu Mulih ini sudah berdiri sejak tahun 77. Dan sebelumnya ini berada di kilometer 6. Sekarang sudah sejak tahun berapa ya pindah ke sini di kilometer 8 ini teman-teman, Cambai. Itu biasa tempat pemberhentian beberapa bis-bis antar provinsi ya teman-teman, seperti biasanya tuh ALS, ada SAN gitu. Nah, ini kita ke SPBU teman-teman untuk isi BBM. SPBU Cambai di kilometer 8. Nah, itu truknya itu antri sudah sampai ke ujung sana ya. Enggak mobil solar juga, mobil bensin ini juga lumayan antriannya teman-teman. Tapi di sini SPBU-nya cukup besar. Oke, ini kita lanjutkan lagi perjalanan menuju Palembang teman-teman, setelah isi Pertalite. Jadi kenapa kita memilih jalur biasa atau jalan non tol ini, karena kita juga nggak lagi buru-buru. Terus lumayan teman-teman, biaya untuk lewat tol itu dapatlah Pertalite sekitar 10 liter ya. Tarif tol Palembang Prabu Mulih Palembang itu sekitar 112.000 kalau tidak salah. Untuk kondisi jalan di lintasan Prabu Mulih Palembang ini ya seperti ini teman-teman. Banyak jalanan yang bumpy ya. Kita
sampai di daerah Pangkul, Kecamatan Cambai ini teman-teman. Di sini ada beberapa perkantoran, diantaranya ada kantor pengadilan, ada kantor pemerintah kota, ini Polres yang barusan kita lewatin, dan di depan nanti ada kantor kejaksaan. Dan Pangkul ini, setelah Pangkul itu langsung perbatasan dengan Kabupaten Muara Enim teman-teman. Jadi hampir wilayah Prabu Muli ini dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Muara Enim. Nah, itu di depan ini sudah gerbang batas dari kota Prabu Muli teman-teman. Ini kita memasuki wilayah Desa Cambai, Desa Lembak, Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim teman-teman. Nah, di sini juga ada SPBU-nya teman-teman, SPBU Lembak ini. Di sini dulu berdiri rumah makan Sejahtera, rumah makan Padang Sejahtera itu, tapi sekarang udah tutup. Waktu pertama kali buka sih rame banget ya, tempatnya juga bagus, tapi sekarang sudah terbengkalai gitu tempatnya. Nah, tidak jauh dari SPBU tadi, ini kita melewatin rumah makan atau restoran tahu Sumedang ya teman-teman. Tampak sekarang ini mulai nggak serame dulu teman-teman. Kalau dulu itu beberapa tahun yang lalu cukup rame ya, sekarang terlihat lebih sepi gitu. Memasuki Desa Karangindah teman-teman, dan sudah wilayah Kecamatan Gelumbang teman-teman. Kalau tadi tahu Sumedang itu masuk di wilayah Kecamatan Lembak. Nah, ini kita sudah berada di Kecamatan Gelumbang, masih di Kabupaten Muara Enim. Jadi mungkin buat orang-orang yang baru melintas di rute ini atau jalur ini menuju ke lintas tengah, menuju ke arah Padang, arah Sumatera Barat, Sumatera Utara sana teman-teman, melalui jalur ini mungkin agak sedikit kaget karena wilayah Muara Enim ini terpotong-potong gitu. Jadi kalau dari arah Palembang sana, dari Talang-Taling sampai ke Lembak tadi itu masih masuk di wilayah Kabupaten Muara Enim. Tapi setelahnya langsung masuk di wilayah Prabu Muli. Nah, setelah Prabu Muli masuk lagi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Itu saking luasnya dulu wilayah Muara Enim ini. Memang Kabupaten Muara Enim ini dulu wilayahnya cukup luas teman-teman. Jadi meliputi wilayah Prabu Muli dan Pali, itu dulu masuk di wilayah Kabupaten Muara Enim teman-teman. Tapi seperti Kabupaten Pali, dia memisahkan diri dan berdiri menjadi kabupaten sendiri. Begitu juga dengan Prabu Muli. Sebenarnya Prabu Muli duluan ya, baru Kabupaten Pali yang memisahkan diri. Dan wacana terakhir ini beberapa wilayah di kecamatan yang ada di sekitaran Gelumbang ini teman-teman, termasuk Lembak, Sungai Rotan, itu akan membentuk dijadikan juga kabupaten baru teman-teman, wilayah baru. Karena memang untuk wilayah seperti dari Gelumbang, Lembak, Sungai Rotan itu untuk ke kota Muara Enimnya itu cukup jauh teman-teman, sekitar 2 jam ya kalau untuk waktu tempuhnya, 2 jam lebih.
Ini kita sedang berhenti di kotanya Kecamatan Gelumbang, teman-teman. Ini si bocil lagi minta jajan ini. Nah, sekarang jam 11.53, teman-teman. Kita sampai di perbatasan ya antara wilayah Kabupaten Muara Enim dengan wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Nah, dari sini aja jarak dari perbatasan ini ke Prabu Muli itu sekitar ya kurang lebih 1 jam ya, teman-teman. Dan dari Prabu Muli ke Muara Enim kota itu sekitar 2 jaman gitu, teman-teman. Ya, jadi memang jaraknya cukup jauh antara wilayah daerah-daerah pinggiran yang ada di kabupatennya sampai ke wilayah pusat pemerintahannya Kabupaten Muara Enim di kota Muara Enim gitu, teman-teman. Nah, di Indralaya ini juga ada rumah makan masakan Padang yang sudah lama eksis juga, teman-teman. Ini rumah makan pagi sore, juga menjadi destinasi bis-bis antar provinsi ya, teman-teman, untuk servis makan di sini. Biasanya kita juga berhenti istirahat sholat di situ, tapi ini belum masuk waktu sholat, jadi kita langsung aja. Nah, sebelum masuk kota Indralaya ini, sebelah kanan ini, teman-teman, ada pabrik keramik besar, keramik lantai itu ya, dengan merek Arwana, teman-teman. Dan di sekitaran pabriknya ini banyak toko-toko yang menjual keramik-keramik itu, teman-teman. Nah, itu ya, konon harganya lebih murah, teman-teman, kalau beli di sini. Di depan ini batas kota Indralaya yang menuju ke arah Palembang, teman-teman. Dan kota Indralaya ini merupakan ibu kotanya Kabupaten Ogan Ilir. Ini gerbang tol Rambutan, teman-teman. Nah, ke kanan itu menuju gerbang tol Rambutan ya, akses menuju ke tol Palembang Indralaya Prabu Muli. Setelah gerbang tol Rambutan, kemudian ini gerbang tol Pemulutan sebelah kanan ini, teman-teman. Nah, kalau dulu bis-bis menuju ke arah Lampung yang dari arah Indralaya atau Prabu Muli itu, kalau mau ke arah tol Lampung ya, dia keluar dari gerbang tol Pemulutan ini, teman-teman. Tapi kalau sekarang dari arah Prabu Muli maupun dari arah Indralaya itu nggak perlu lagi keluar dari tol Pemulutan ini untuk masuk ke gerbang tol Kramasan. Sekarang langsung bisa masuk ke tol Trans Sumatera itu melalui junction yang ada di junction Palembang itu, teman-teman. Udah kurang lebih udah setahun ya di junctionnya itu dioperasikan gitu. Kalau dulu memang agak ribet, teman-teman, harus keluar dulu nanti masuk tol lagi, untuk belum nyambung dulu ya. Kalau sekarang karena udah ada junctionnya itu, jadi udah tersambung gitu. Ini pokoknya kalau lewat di depan SPBU ini pasti terlihat antrian kendaraan solar ya, teman-teman, khususnya truk-truk ini.
Ini kita melintas di bawahnya rute tol Palembang Betung atau Palembang Jambi teman-teman, yang sampai saat ini belum dioperasikan ya tolnya. Cuman beberapa waktu yang lalu ketika mudik itu sempat dioperasikan secara fungsional teman-teman, untuk menghindari kemacetan ya. Itu tadi persimpangan gerbang tol Keramasan teman-teman. Dia ini agak lama karena untuk pembebasan lahan yang agak panjang prosesnya gitu teman-teman. Itu kata teman saya yang adiknya itu kerja di di pembangunan tol itu ya. Memang udah lama belum dioperasikan, jadi untuk yang tol Palembang Betung Jambi ini. Ini terminal Karya Jaya teman-teman. Nah, masuk terminal ke kiri sana, tapi sekarang ini di dalam situ hanya tempat parkir truk-truk gitu teman-teman. Kalau yang saya lihat sih kebanyakan truk-truk Simba utama itu yang parkir di sana, tronton gitu ya. Dan Palembang ini memiliki 2 terminal besar teman-teman. Di antaranya ya ini yang Karya Jaya ini sama Alang-Alang Lebar itu teman-teman. Nah, tapi yang Karya Jaya ini nggak tahu sekarang kondisinya seperti apa ya. Kayaknya juga bis-bis itu juga nggak masuk lagi terminal ini teman-teman. Nah, ini dump truck untuk khusus batubara nih, truk monster. Oke teman-teman, sekarang jam 12.50 ini kita sudah sampai di Jalan Musi 2 ini teman-teman. Bentar lagi kita sampai di kawasan Simpang Macan Lindungan. Ini karena kita ada keperluan di kawasan Demang Lebar Daun, jadi kita lewatnya Musi 2 sini teman-teman. Ini kita sampai di perempatan Macan Lindungan. Ini kita melewatin Jalan Parameswara untuk sampai di Jalan Demang Lebar Daun, untuk menuju ke Jalan Demang Lebar Daun. Dan Jalan Parameswara ini salah satu jalan yang sering mendapat warna merah di Google Map teman-teman, karena padatnya kawasan ini ya. Dan direncanakan jalan ini tuh akan dilebarkan teman-teman, mulai akan digarap itu di tahun 2027 nanti teman-teman. Akan dilakukan pelebaran jalan di Jalan Parameswara ini teman-teman. Nah, di persimpangan di depan ini juga biasanya yang sering macet ya teman-teman. Nah, di sini. Ini kita sudah mengarah ke Jalan Demang Lebar Daun. Oke teman-teman, ini kita udah sampai di Palembang. Mungkin videonya sampai sini saja, dan insya Allah kita bakal ketemu di video-video berikutnya. Dan terima kasih teman-teman yang udah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.